Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Radipa Maulidin Pratama dengan NIM 235181039. Kemudian ada teman saya Perkenalkan, nama saya Aigel Hukama dengan NIM 23500810047. di praktikan satu, saya akan menjadi user, sedangkan teman saya akan menjadi sistem analis. Mulai gak? Nah, ada soalnya ya. Yang pertama, apa tugas utama seorang ketua divisi keuangan dalam suatu organisasi? Tugas ketua divisi keuangan yaitu mengatur anggaran dan laporan keuangan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan anggaran dalam divisi keuangan? Eh, Yang dimaksud dengan anggaran ialah rencana pengeluaran dan pemasukan dalam periode tertentu. Yang soal ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap transparansi keuangan dalam suatu organisasi? Yang bertanggung jawab terhadap transparansi keuangan yaitu Ketua Divisi Keuangan. Yang keempat, apa yang dilakukan Ketua Divisi Keuangan untuk menghindari kecurangan dalam laporan keuangan? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berkala agar tidak terjadinya eh, kehilangan ya laporan keuangan. Soal yang kelima, apa dokumen utama yang harus disiapkan oleh Ketua Divisi Keuangan setiap bulan? Yaitu laporan keuangan bulanan. Untuk soal yang keenam, sebutkan tiga tugas utama Ketua Divisi Keuangan. Tiga tugas utama, yaitu yang pertama menyusun anggaran keuangan organisasi, kemudian yang kedua mengawasi arus kas masuk dan keluarnya keuangan, dan kemudian yang ketiga menyusun laporan keuangan secara berkala. Untuk nomor 7, mengapa percatatan keuangan yang baik sangat penting dalam organisasi? Karena pencatatan keuangan yang baik memastikan transparansi, mencegah kebocoran dana, dan membantu pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Untuk soal yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan arus kas? Arus kas adalah pergerakan uang masuk dan keluar dalam suatu organisasi dalam periode tertentu. Untuk nomor 9, sebutkan dua tantangan yang disering dihadapi oleh Ketua Divisi Keuangan. Dua tantangan yang sering dihadapi oleh ketua divisi keuangan, yaitu ada yang pertama, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah risiko kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Untuk nomor 10, apa yang harus dilakukan Ketua Divisi Keuangan jika selisih dalam laporan keuangan? Yaitu melakukan audit ulang, mengecek semua transaksi, dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan atau manipulasi data. Untuk nomor 11, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun anggaran tahunan. Yang pertama ada menganalisis laporan keuangan tahun sebelumnya, kemudian ada menentukan target pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya ada menyusun alokasi dana untuk setiap divisi. Kemudian ada mengajukan anggaran kepada pihak yang berwenang untuk disetujui. Dan yang terakhir ada melakukan evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Yang nomor 12, bagaimana peran Ketua Divisi Keuangan dalam meningkatkan efisien pengelolaan keuangan organisasi? Itu dengan melakukan memastikan penggunaan anggaran sesuai prioritas, mengoptimalkan sistem pencatatan keuangan, kemudian ada menjalin kerja sama dengan bank atau pihak eksternal untuk investasi yang menguntungkan. Nomor 13, jelaskan pentingnya audit keuangan dan bagaimana prosesnya. Audit keuangan penting untuk memastikan akurasi laporan keuangan dan mencegah kecurangan. Prosesnya meliputi pengumpulan data transaksi keuangan, pemeriksaan oleh auditor internal atau eksternal, kemudian ada identifikasi kesalahan dan penyusunan laporan hasil audit. Nomor 14, bagaimana cara Ketua Divisi Keuangan memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat dengan benar?
yaitu menggunakan sistem pencatatan keuangan yang terintegrasi, kemudian melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala, dan mewajibkan bukti transaksi untuk setiap pengeluaran. Nomor 15, jika terjadi kesalahan dalam laporan keuangan, langkah apa yang harus diambil untuk memperbaikinya? Yaitu mengidentifikasi sumber kesalahan, kemudian melakukan koreksi pada data yang salah, selanjutnya mencatat perbaikan sebagai bagian dari dokumentasi keuangan. Nomor 16, sebuah organisasi mengalami defisit anggaran dalam 1 tahun terakhir. Sebagai ketua divisi keuangan, langkah apa yang Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? Langkah yang akan saya ambil yang pertama melakukan analisis penyebab defisit, kemudian mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, serta meningkatkan sumber pendapatan melalui sponsor atau investasi. Nomor 17, dalam sebuah laporan keuangan ditemukan perbedaan antara jumlah pemasukan dan laporan kas. Bagaimana cara menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah, yaitu langkah pertama yang akan saya ambil memeriksa kembali semua bukti transaksi, kemudian melakukan rekonsiliasi antara laporan bank dan laporan kas. Selanjutnya memeriksa kemungkinan adanya kesalahan pencatatan atau kecurangan. Untuk nomor 18, seorang anggota tim keuangan ditemukan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh ketua divisi keuangan? Langkah pertama yang akan saya ambil mengumpulkan bukti kecurangan serta melaporkan kepada pimpinan atau pihak yang berwenang, kemudian melakukan evaluasi sistem pengawasan keuangan, serta memberikan sanksi sesuai kebijakan organisasi. Nomor 19, jika anggaran pemasukan organisasi lebih kecil dari pengeluaran, strategi apa yang dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan? Yang pertama adalah mencari tambahan pendapatan melalui sponsor atau donasi. Selanjutnya mengurangi biaya operasional yang tidak esensial, serta menerapkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Untuk yang terakhir, nomor 20, bagaimana cara ketua divisi keuangan membuat laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Yaitu dengan mencatat semua transaksi dengan jelas dan rinci, kemudian menyediakan akses laporan keuangan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan audit internal secara berkala. Sudah. Selanjutnya kita akan masuk kepada praktikan 2 dan untuk praktikan 2 saya sebagai sistem analis dan untuk teman saya sebagai user. Mm-mm. Eh, Sebagai sistem analis di sini saya akan bertanya. Yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab Ketua Divisi Gudang Bahan Baku? Apa saja tugas utama Anda sebagai Ketua Divisi Gudang Bahan Baku? Saya bertanggung jawab atas pengawasan operasional gudang, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Selain itu, saya memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap SOP di gudang? Dengan melakukan pelatihan rutin kepada staf, mengawasi pelaksanaan prosedur, dan melakukan evaluasi berskala untuk memastikan semua proses sesuai dengan SOP yang berlaku. Apa peran Anda dalam pengelolaan stok barang? Saya menguasai kontrol stok, memastikan ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi, dan melakukan rekonsiliasi data dengan sistem penyimpanan untuk mencegah ketidaksesuaian. Bagaimana Anda mengatur tata letak gudang untuk efisiensi? Dengan merancang tata letak yang memaksimalkan pemanfaatan ruang, memastikan akses mudah ke barang yang sering digunakan, dan mengatur penyimpanan berdasarkan kategori atau frekuensi penggunaan. Nah, selanjutnya, apa langkah yang Anda ambil untuk menjaga keselamatan dan keamanan di gudang?
Saya memastikan bahwa semua staf mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan inspeksi rutin, dan memastikan peralatan gudang digunakan dengan aman dan efektif. Kemudian, bagaimana proses penerimaan barang di gudang Anda? Proses dimulai dengan pemberitahuan kedatangan barang, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan kualitas barang, validasi dengan dokumen terkait, pencatatan dalam sistem inventaris, dan penyimpanan di lokasi yang sesuai. Apa yang akan Anda lakukan jika ditemukan barang yang tidak sesuai saat penerimaan? Barang yang tidak sesuai akan dicatat, dilaporkan ke pemasok untuk tidak lanjut, dan dipisahkan dari barang yang memenuhi standar untuk mencegah kesalahan penggunaan. Bagaimana Anda memastikan kualitas barang yang diterima? Apa-apa ulang coba? Bagaimana Anda memastikan kualitas barang yang diterima? Dengan melakukan inspeksi kualitas secara menyeluruh sesuai standar perusahaan dan memastikan barang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum disimpan atau digunakan. Kemudian, apa pentingnya validasi dokumen saat penerimaan barang? Validasi dokumen memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan, mencegah kesalahan pencatat, dan memudahkan proses audit. Bagaimana Anda mencatat barang yang masuk ke gudang? Setiap barang yang masuk dicatat dalam sistem inventaris dengan detail seperti jumlah, jenis, tanggal penerimaan, dan lokasi penyimpanan untuk memudahkan pelacakan. Selanjutnya, bagaimana proses pengeluaran barang dari gudang? Proses dimulai dengan permintaan pengeluaran barang, pengecekan ketersediaan dan kondisi barang, pencatatan dalam sistem, dan pengirim barang ke departemen atau tujuan yang ditentukan. Apa langkah yang Anda ambil untuk memastikan barang yang keluar sesuai permintaan? Dengan mencocokkan permintaan dengan stok yang ada, memastikan barang dalam kondisi baik, dan melakukan pencatatan yang akurat. Bagaimana Anda menangani barang yang dikembalikan ke gudang? Barang yang dikembalikan akan diperiksa kondisinya, dicatat dalam sistem sebagai barang diretur, dan disimpan kembali diproses sesuai kebijakan perusahaan. Apa peran Anda dalam pengendalian stok saat barang keluar? Saya memastikan bahwa setiap pengeluaran barang dicatat dengan benar, stok diperbarui secara real time, dan melakukan audit rutin untuk mencegah ketidaksesuaian. Bagaimana Anda mengelola permintaan barang mendadak atau urgent? Dengan memiliki prosedur khusus untuk permintaan mendadak, memastikan stok buffer tersedia, dan koordinasi cepat dengan tim terkait untuk me- memenuhi kebutuhan tersebut. Apa jenis laporan barang yang Anda buat secara rutin? Saya membuat laporan stok harian, mingguan, dan bulanan, laporan barang masuk dan keluar, serta laporan barang rusak atau hilang. Bagaimana Anda memastikan akurasi dalam laporan barang? Dengan melakukan percatatan yang teliti, cross-check data secara berskala, dan menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi. Apa manfaat dari laporan keluar masuk barang? Laporan ini membantu memantau arus barang, mengidentifikasi tren penggunaan, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Bagaimana Anda menangani ketidaksesuaian antara stok fisik dan catatan? Dengan melakukan investigasi audit ulang dan koreksi data, serta menerapkan langkah pencegahan untuk mencegah terulangnya kesalahan. Apa peran teknologi dalam pembuatan laporan barang? Teknologi mempermudah pencatatan real-time, mengurangi kesalahan manual, dan memungkinkan pembuatan laporan yang cepat dan akurat melalui sistem otomatis. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada user yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.